Halo semuanya, selamat datang di sesi bedah materi kita kali ini. Coba posisikan saya sebagai penasihat ekonomi senior Anda untuk beberapa menit ke depan. Hari ini, kita bakal kesampingkan dulu semua hype atau fiksi ilmiah seputar AI dan langsung fokus ke satu hal yang paling krusial buat Anda, dampaknya ke bottom line dan strategi bisnis operasional Anda. Kita akan pakai kacamata ekonomi yang praktis buat benar-benar memahami cara kerja teknologi ini. Yuk, kita mulai. Kalau ngomongin teknologi baru yang satu ini, jujur aja kadang gampang banget bikin kita ngerasa kewalahan kan? Seperti kata venture capitalist Steve Jurvetson, produk-produk ke depan ini bakal terasa kayak keajaiban, kayak sihir fiksi ilmiah yang susah dimengerti. Tapi sebagai ekonom, tugas saya di sini adalah mengambil konsep ajaib ini dan membedahnya sampai tuntas. Kita bakal bongkar mitos keajaiban ini pakai prinsip-prinsip ekonomi dasar yang sebenarnya sudah sangat teruji oleh waktu. Gini, mari kita mulai dengan skenario sehari-hari yang pasti Anda tahu. Bayangkan seorang anak nanya ke smart speaker seperti Alexa, apa ibu kota Delaware? Terus secepat kilat Alexa jawab, Dover. Kesannya, Alexa ini pinter banget dan seolah tahu fakta tersebut, ya kan? Padahal kalau kita bedah proses sebenarnya, AI itu nggak benar-benar punya pengetahuan. Yang dia lakukan dalam sepersekian detik, itu cuma memprediksi suara yang dia dengar, memprediksi urutan katanya, dan akhirnya memprediksi respons jawaban apa yang probabilitas benarnya paling tinggi. Pada dasarnya, dia ini murni mesin penebak yang luar biasa cepat. Nah, pemahaman ini membawa kita ke bagian pertama. AI hanyalah tentang prediksi murah. Ini adalah realitas ekonomi yang baru. Pergeseran pola pikir paling krusial yang harus Anda lakukan sekarang juga adalah berhenti menganggap AI itu kecerdasan yang magis. Anggap saja dia sebagai alat prediksi yang sangat murah. Kenapa perubahan sudut pandang ini penting? Karena ada hukum ekonomi klasik yang simpel banget. Kalau harga sebuah input turun drastis, kita pasti bakal menggunakannya lebih banyak, bahkan di tempat-tempat yang nggak kepikiran sebelumnya. Prediksi itu sendiri pada dasarnya cuma proses mengisi informasi yang kosong. Anda mengambil data dari masa lalu dan masa kini buat menebak informasi yang belum ada di masa depan. Tanpa semua jargon teknis yang ribet itu, AI intinya cuma alat bantu prediksi berbasis komputasi, sesederhana itu. Dan yang bikin ini jadi semacam game changer sungguhan adalah kemampuannya untuk memecahkan masalah yang dulu kita anggap mustahil. Dulu kita bikin program buat robot gudang pakai aturan logika yang kaku. Jika ada halangan, maka berhenti. Masalahnya, Anda nggak bisa memprogram setiap kemungkinan jika. Untuk mobil otonom yang jalan di tengah kota, yang penuh manusia dengan tingkah lakunya yang kadang di luar nalar. Cara baru dengan AI ini nggak lagi pakai aturan kaku, tapi memprediksi apa yang bakal dilakuin pengemudi lain dalam berbagai kondisi. Prediksi yang murah sukses menaklukkan kerumitan yang gagal ditangani oleh pemrograman logika tradisional. Masuk ke bagian kedua, pembagian kerja yang baru, di mana mesin bertugas memprediksi dan manusia menilai. Pertanyaannya sekarang, kalau prediksi ini harganya makin murah dan mesin mulai ambil alih, manusia di perusahaan Anda ngapain dong? Nah, ada pembagian tugas yang sangat spesifik di sini. Mesin itu bagiannya memprediksi. Mereka jago banget memproses lautan data raksasa untuk memperkirakan hasil. Tapi, Anda dan tim manusia Anda punya peran yang nggak bisa digantikan, yaitu penilaian atau judgment. Cuma manusia yang paham konteks bisnis, tujuan subjektif kita apa, dan yang paling penting, bisa menimbang seberapa mahal konsekuensinya kalau kita bikin kesalahan. Jadi paradoksnya begini, makin murah dan akurat mesin memprediksi, nilai dari penilaian strategis seorang manusia justru melonjak makin mahal. Contoh paling gampang ada di kantong kita tiap hari, lewat aplikasi navigasi kayak Waze. Algoritma Waze itu dilatih murni buat memprediksi rute yang paling cepat, titik. Tapi, bayangkan kalau di tengah jalan tol, indikator bensin mobil Anda tiba-tiba menyala merah. Waze kan nggak tahu konteks situasional itu. Anda, sebagai pengambil keputusan manusia, harus pakai penilaian Anda buat membatalkan prediksi mesin tadi dan memutuskan keluar jalur untuk cari pom bensin. Kenapa? Karena tujuan subjektif Anda barusan berubah drastis dari yang tadinya murni soal kecepatan menjadi soal bertahan hidup di jalan. Di skala korporat, judgement manusia inilah yang jadi setir kendali manajemen risiko. Bayangkan sistem pendeteksi penipuan kartu kredit. AI memang hebat menebak persentase kemungkinan sebuah transaksi itu penipuan atau bukan, tapi saat angkanya berada di wilayah abu-abu, manusialah yang harus menentukan bobot dampaknya. Apakah secara finansial lebih rugi membiarkan penipu lolos dan harus menanggung biaya pemulihannya? Ataukah justru lebih berisiko bagi bisnis kalau sistem sampai memblokir kartu pelanggan setia yang lagi liburan ke luar negeri dan membuat mereka marah besar? Mesin murni menghitung probabilitas matematisnya, tapi selalu manusia yang menempelkan label harga untuk tiap risiko. Lanjut ke bagian 3. Poros strategi. Momen krusial ketika prediksi ini secara fundamental mulai mengubah model bisnis Anda. Mari kita bawa pembicaraan ini ke ranah strategi level eksekutif.
Kapan sebenarnya teknologi ini berhenti hanya menjadi alat operasional sehari-hari dan berubah wujud menjadi katalisator yang mengubah strategi inti bisnis? Kita pakai angka 5% ini sebagai fondasi ya. Ini adalah estimasi tingkat akurasi sistem rekomendasi belanjanya Amazon saat ini. Artinya, dari banyak barang yang direkomendasikan sistem mereka, Anda rata-rata hanya membeli 5%-nya, atau sekitar 1 dari 20 barang. Di ekosistem super raksasa dengan jutaan produk, akurasi 5% ini adalah sebuah pencapaian luar biasa. Tapi coba pikirkan efek bola saljunya nanti saat algoritma ini makin canggih dan angkanya naik secara eksponensial. Inilah skenario masa depan yang dijabarkan dalam materi kita. Ketika akurasi mesin Amazon sudah berhasil melewati suatu titik puncak tertentu, model e-commerce tradisional bakal runtuh seketika. Secara matematis, bakal jauh lebih masuk akal dan menguntungkan bagi Amazon untuk langsung mengepak dan mengirimkan barang ke rumah Anda, bahkan sebelum Anda sadar bahwa Anda membutuhkannya. Modelnya terbalik total. Dari yang dulunya belanja dulu, lalu kirim, berubah ekstrem jadi kirim dulu, baru belanja. Akurasi prediksi yang tinggi secara harfiah merobohkan dan membangun ulang arsitektur bisnis dari akar-akarnya. Kalau skenario revolusioner barusan sempat membuat Anda khawatir atau merasa teknologi ini bergerak terlalu liar, ini ada kabar baik untuk Anda. Sama sekali nggak perlu panik. Anda nggak perlu mendadak mengambil kursus bahasa pemrograman. Mengapa? Karena perangkat ilmu ekonomi dan manajemen risiko untuk mengevaluasi efek dari teknologi baru ini sebenarnya sudah sangat mapan dan teruji. Kerangka berpikir untuk menganalisis dampaknya akan tetap sama kok, biarpun baris kodenya berkembang makin cerdas setiap minggu. Dan itu membawa kita ke bagian keempat. Ini adalah buku panduan trade-off bagi para CEO untuk menghadapi dan mengevaluasi ketidakpastian. Jadi bagaimana cara mengeksekusi semua konsep ini di ruang rapat Anda? Anda harus sadar satu hal krusial, tidak ada peluru perak dalam AI. Semuanya, tanpa terkecuali, adalah tentang trade-off atau kompromi strategis. Dilema pertama dalam buku panduan kita, kecepatan berbanding akurasi. Balik lagi ke skenario mobil otonom. Saat sensor mendeteksi ancaman tabrakan mematikan dalam sepersekian detik, komputer nggak punya kelonggaran waktu buat berpikir panjang. Dalam situasi darurat ini, tidak ada waktu artinya kita wajib menyerahkan kontrol penuh ke mesin agar bisa merespons seketika. Kecepatan tindakan menjadi mutlak demi keselamatan, mengorbankan akurasi pertimbangan lambat dari manusia. Anda harus cermat memilah, operasional mana di perusahaan Anda yang butuh kecepatan otomatis, dan mana yang butuh kehati-hatian manusia. Dilema strategis yang kedua, otonomi berbanding kendali. Bayangkan perusahaan tambang multinasional Rio Tinto yang mengoperasikan armada truk raksasa di Australia yang murni disetir oleh AI. Apa keuntungannya? Mesin-mesin ini sanggup beroperasi 24 jam sehari, 7 hari seminggu dalam cuaca ekstrim, tanpa perlu waktu untuk makan atau ke toilet. Efisiensi operasionalnya meledak tak tertandingi. Namun komprominya, pihak manajemen harus merelakan kendali operasional fisik dari tangan manusia di lapangan. Pertanyaan sulit untuk Anda adalah, siapkah struktur organisasi Anda melepas level kendali semacam itu demi mendapatkan lompatan produktivitas yang masif? Selanjutnya, kita tiba di persimpangan jalan yang mungkin paling panas di era modern ini, data berbanding privasi. Begini, mesin prediksi itu ibarat mesin pabrik yang sangat rakus. Agar bisa beroperasi optimal dan memberikan rekomendasi yang sangat personal, ia butuh bahan bakar berupa tumpukan data masif. Semakin dalam dan intim data pribadi yang Anda olah, kinerjanya akan semakin spektakuler. Masalah utamanya, mengumpulkan triliunan titik data semacam itu secara fundamental berbenturan langsung dengan batas privasi pelanggan Anda. Cara Anda mengambil sikap dalam dilema privasi ini akan mendefinisikan posisi perusahaan Anda di pasar. CEO Apple, Tim Cook, secara terbuka mengambil sikap menjadikan perlindungan privasi sebagai inti bisnisnya. Mereka berani membatasi asupan data untuk AI demi mempertahankan kepercayaan eksklusif konsumennya. Di sisi yang berseberangan, misalnya di Tiongkok, sistem terpusat yang diizinkan untuk menyerap data wajah dalam skala masif membuat teknologi facial recognition mereka berkembang dengan sangat-sangat pesat. Di sini kita sama sekali tidak menghakimi mana yang lebih superior secara moral ya. Yang harus Anda pahami adalah bahwa ini merupakan keputusan strategis tingkat atas. Anda yang menentukan takarannya antara laju inovasi versus menjaga kepercayaan publik. Baik, mari kita ikat semua wawasan ini menjadi satu kerangka praktis. Saran saya, jadikan daftar ini sebagai panduan di rapat evaluasi Anda berikutnya. Pertama, petakan dengan sangat tajam di titik operasional mana persisnya bisnis Anda bergantung pada prediksi. Kedua, konversikan ke dalam angka mata uang nyata seberapa besar kerugian finansial yang harus Anda tanggung jika prediksi itu meleset. Ketiga, jangan ragu memilah peran organisasi, biarkan mesin yang mengeksekusi perhitungan prediksi, namun serahkan beban penilaian strategis di tangan manusia. Dan yang terakhir, Anda harus memilih secara sadar di mana bisnis Anda berpijak pada spektrum kompromi tadi, mulai dari masalah kecepatan, batas otonomi mesin, hingga privasi data pelanggan Anda.
Saya ingin menutup sesi pembedahan materi kita dengan sebuah pemikiran yang mungkin menantang paradigma Anda. Di dunia yang kita tuju sekarang, biaya komputasi untuk sebuah tebakan sedang meluncur tajam menuju angka nol. Di masa depan yang sebenarnya sangat dekat, ketika algoritma hampir mustahil melakukan kesalahan perhitungan, kehebatan perusahaan Anda tidak akan lagi diukur dari siapa yang punya alat tercanggih. Keunggulan tersebut murni bersumber dari ketajaman judgement, wawasan etis, serta empati dari pikiran manusia di dalam tim Anda. Maka, pertanyaannya adalah, sudah sejauh mana organisasi Anda siap merancang ulang peran strategis manusianya untuk memenangkan realitas ekonomi yang baru ini? Terima kasih banyak telah menemani saya mengupas materi ini, dan sampai jumpa di pembahasan menarik kita berikutnya.